Sudah. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi sama kita sekitar peternakan puyuh ya. Ketemu lagi dengan channel kita Puyuh Asipa dan Edi Puyuh Jambi. Edi Puyuh Jambi. Kita belajar lagi ya, kembali ke belajar ya. Nah gini Bang Edi, mungkin di luar sana bingung, kenapa sih Bang Edi mau ternak puyuh? Apa sih melatar belakangin Bang Edi bisa seperti ini? Ataukah Bang Edi dari dinas peternakan atau hobi atau seperti apa Bang Edi? Kita mau mengorek informasi ini. Kok begitu dalam nih ilmu beliau nih? Ya teman-teman, mari kita belajar nih. Melatar belakang beliau ini apa, seperti apa gitu. Nah, kok bisa berkembang seperti ini Bang Edi? Kalau untuk saya pribadi ya, saya pribadi juga nggak menyangka bakal berkembang. Iya. Artinya soal sukses nanti dulu lah. Iya benar. Sukses itu yang ukurannya bagaimana kan kita kan nggak tahu ya. Iya benar. Pak Edi sekarang sudah sukses, nggak tahu sukses ini diukur dari mana, saya nggak tahu gitu. Yang jelas intinya gini, kenapa kok saya lebih memilih di pembibitan ya? Terus kenapa kok bisa sampai berkembang seperti ini? Gitu. Awal itu saya tuh ya berawal coba-coba. Coba-coba. Waktu itu kan saya kan masih jualan kondisinya. Jualan dan juga belum sibuk berkecimpung di pemerintah ya. Belum. Waktu itu belum, masih jauh. Jualan apa Bang Edi? Nah, dulunya saya tuh pernah jualan bakso saya. Oh, baru dulunya tukang bakso. Awalnya memang dulu sebelum Iya. saya terjun ke peternakan, itu memang saya jualan dulu, jualan bakso. Namanya kita orang Jawa kan. Iya. Saya asli kelahiran dari Jawa Tengah di Solo. Solo. Memang tempatnya bakso lah di situ kan. Iya. Pak Majemano itu kalau untuk merantau di Jambi saya tahun 2000 saya masuk ke Jambi. Oh, berarti 25 tahun baru. Nah, sudah lumayan kan di Jambi, Iya. 25 tahun saya di Iya. Jambi. Awalnya ya mengembara lah sano sini kayak pendekar mengembara kita kan gitu. Singkat cerita di Jambi, nikah tahun berapa saya lupa. Kemudian saya usaha itu bakso, kemudian jalanlah bakso sembari berpikir memang kalau saya urusan ternak hobi juga iya sih. Hobi. Cuman waktu dulu ya namanya kita orang Jawa rata-rata ya itu ternaknya itu ternak yang kaki 4 kayak sapi, kambing gitu kan. Iya, Jadi iya. kalau kambing sih zaman dulu, sapi juga zaman dulu. Sebenarnya kalau ternak itu nggak perlu modal. Modalnya kita apa? Modal tenaga. Iya benar. Karena pakan nggak beli. Iya benar. Gitu loh. Benar. Kalau Iya. ini kan pakan kan beli. Beli. Kalau kita ternak kambing sama sapi, ini yang penting ada kemauan kita nyari rumput selesai urusan, ya kan gitu. Iya. Kalau ini harus diperhitungkan dan ada matematikanya tersendiri gitu. Iya. Nah, kenapa kok saya memilih di pembibitan? Awal cerita saya terjun ke puyuh ini hanya coba-coba melihat dari kawan, kemudian bahkan malah kawan ini malah tutup sudah. Sekarang Kawan udah yang lama tutup. Kawan yang berada di Jambi atau Yang di Jambi. Oh di Jambi. Iya, yang di Jambi. Itu. Itu malah sudah tutup sampai sekarang. Waktu Sudah lama. Waktu itu teman itu atau kawan itu dia pembibitan juga atau puyuh petelur? Dia pembibitan. Oh, pembibitan. Tetapi pembibitannya itu masih campur. Bahkan sampai tutup pun dia nggak berhasil untuk membuat pembibitan. Boleh saya katakan di sini kalau yang namanya pembibitan di puyuh, asal dia sudah pembibitan, sudah final stok, ya kan sudah menghasilkan final stok, baru netas kita tahu jantan betina, itu saya katakan pribadi saya itu berhasil di pembibitan. Gitu. Tetapi kalau dia masih pembibitan, masih campur di situ, yang jantan betina belum ketahuan ketika pecah telur dari menetas, itu belum berhasil. Kalau saya mengatakan, Iya. Karena apa? Kemudahan kita di ternak puyuh ketika dia menetas, pecah telur dari warna bulunya itu sudah ketahuan jantan betina, itu sudah berhasil. Kalau saya menyimpulkan. Berarti prosesnya butuh waktu. panjang kali lebar kali tinggi dibagi lagi. Saya 2 tahun loh terjun ke pembibitan, mendalami, mempelajari, memisahkan kok hasilnya begini gitu loh. Iya. Waktu itu saya itu kan persis yang dialami Randy.
Persis yang dialami Randy. Oh, Randy ya. Begitu saya beli telur, saya tetaskan. Netas. Saya besarkan. Saya kawinkan aja dah. Iya. Pikiran saya nih, Iya. pikiran awam waktu itu. Ah, sudahlah, yang penting kawin nanti kan netas. Iya benar. Kan benar. gitu. Iya, benar. Saya kawinkan, netas. Tas. Netas saya pelihara di pot. Setelah umur 2 minggu, terkejut saya. Puyuh makan banyak. Waktu itu cuma 300 puyuh tuh. 300 puyuh. Waktu 300 puyuh tuh, di umur 3 minggu mulai terasa saya. Waduh, puyuh kok makannya banyak betul ini nih. Duit dari mana lagi saya mau nutupi gitu. Iya. Akhirnya saya Itu posting. itu sudah tahu jenis? Belum tahu. masih campur. Oh. Karena pertama kali itu tadi gitu. Bingung ya yang mana Bingung, jantan, mana betina. jantan, mana betina, nggak tahu saya. Bulunya sama gitu. Iya, bulunya tuh masih campur, ada Campur. hitam, ada coklat gitu lah. Mm-mm. Tiga minggu ya, 3 minggu saya posting ke Facebook. Nah, jual aja dah kata saya kan. Mm-mm. Mau ngasih makan dari mana, duit mas sudah Iya, nggak punya lagi kan, iya. duit hasil jualan tadi untuk nutupi ke Iya, situ gitu. iya. Akhirnya saya posting, ada yang beli, toko pakan Mas Budi. Nah, Mas saya ambil semuanya. Iya Mas. Jantan betinanya gimana itu? Nah, itu aku yang belum tahu kata saya kan, waktu awam gitu. Antar ke toko aja Mas. Oke, saya antar ke toko kan, sampai di situ Mas. Ini kira-kira nunggu seminggu lagi nanti jantan betina biar ketahuan ya kata toko itu kan. Nanti duitnya saya transfer. Antara iya dengan tidak, orang saya kenal dengan toko yang baru itu. Cuman kan saya tahu tokonya. Iya. Ya sudahlah, ayolah Mas kataku, balik kan daripada saya nih pusing. Ya, daripada kita mikiri kan pakan makan itu tadi. tadi kan. Iya, benar. Ah, dah lega juga saya nih. Nah, sudah. Seminggu dihubungi. 300 kan tadi. Mas, yang 170 nih betina, yang 150 nih jantan kata dia. Ada selisihnya di situ dari 300 lebih lah itu. Iya, iya. Lebihnya tuh enggak tahu berapa. Berarti Cuman yang 100 separuh ya? separuh. Yang separuh nih jantan, yang separuh betina kata dia. Iya. Sudah dipisah. Oke lah Mas. Duitnya saya transfer aja Mas biar nggak bolak-balik. Oke, saya kasih Iya. nomor rekening, ditransfer. Jantan betina laku pada waktu itu. Oh. Begitu nerima duit loh. Kok lumayan. Dan harganya sama? Beda. Beda. Harganya. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2015 ya. Tahun 2015 itu di harga itu masih 8.000 apa ya? 7.000. Yang betina. Yang betina umur 3 minggu. Saya nerima duit itu dengan yang jantan itu sekitar 2 jutaan. Lumayan. Nah, jadi dari situ saya terpancing lagi. Iya. Nah, dia juga bilang gini, Mas, netasi dah nanti saya ambil untuk Oh, seperti itu. untuk pembibitan, untuk bibit gitu. Dia kan nanti saya jual karena pesanan juga ada ini kata dia. Oke, bilang kan, saya ambil telur lagi dari kawan Iya. yang campur ini tadi. Iya. Terus seperti itu. Seiring berjalannya waktu, toko ini kena komplain. Mas, kok banyak jantan? Mulai pusing dia. Nah, tembuslah ke saya, Pak Edi, kok banyak jantan yo? Nah, kan aku nggak tahu situ yang nyortir, kataku kan. Iya. Waduh, Mas, gimana nih kalau kayak gini terus kita dikomplain orang terus, kata dia. Iya. Nah, terus gimana dong? Gini, Mas, kalau bibit dari provinsi tetangga ya, itu jantan betina itu sudah tahu baru netas, Mas. Nah, gimana caranya itu? Dia cuman bilang gini. Biasanya, Mas, yang dia kan sarjana, Iya, sarjana sarjana. peternakan. Oh, peternakan. Wajar lah kan dia. Jadi dia hanya ngasih teori. Gini Mas, yang hitam ini harus dikawinkan dengan yang hitam. Yang coklat harus dikawinkan dengan yang coklat. Berarti bulunya itu coklat sama coklat, coklat sama coklat sampai Iya. coklat semua. Iya. Yang ini hitam sampai hitam semua. Baru terakhir nanti diambillah betinanya hitam, jantannya coklat. Oh gitu. Nanti hasilnya itu sudah final stok Mas. Begitu netas sudah tahu jantan betinanya. Oke, tak coba. Saya coba berapa bulan? 2 tahun. yang perkawinan pertama tuh yo, hitam sama hitam ini saya kawinkan. Kok masih banyak coklat? Kata saya kan. Waduh, gimana ini nih? Nah, akhirnya apa? Yang banyak coklat ini tadi, yang perkawinan kedua ini tadi, saya kawinkan, saya ketemukan lagi hitam sama hitam. Nah, induk yang pertama saya buang. Jadi Yang untuk menghindari biaya pakan ya. Iya. Kemudian yang kedua ini saya kawinkan hitam sama hitam. Nah, begitu netas persentasenya ini berapa saya nggak tahu. Nah, coklatnya mulai agak berkurang nih.
Oh gitu. Nah, kan gitu. Nah, keturunan yang ketiga lagi saya ambil hitam dengan hitam lagi. Nah, keturunan yang ke satu kedua ini saya upgrade lagi. Akhir lagi. Biar supaya tidak terlalu kita modal ini tadi Iya, kan. iya. Nah, perkawinan yang ketiga. Nah, hitamnya tinggal dikit ini nih. Wah, ini bisa semuanya bisa hitam kan gitu. Iya, iya. Yang keempat kayak gitu sampai ke 5 kali generasi. Oh, 5 yang generasi. hitam ini. Sampai ingat saya tuh sampai sekarang itu 5 kali generasi. Nah, bayangkan satu generasi perlu 3 bulan. 3 bulan. 3 kali 5, 15. 15 bulan. 15 bulan, setahun lebih. Nah, belum lagi yang coklat. Nah, kemudian sudah dapat hitam. Alangkah bodohnya anakku nih, ngapo ndak yang coklat seiring sekalian gitu loh. Iya, iya, iya. Akhirnya saya buat yang coklat lagi kayak gitu. Cuman yang coklat ini seingat saya itu 3 kali perkawinan, 3 kali keturunan sudah coklat semua. Sudah coklat semua. Berarti terhitung 2 tahunan saya di situ. 2 tahunan. Akhirnya terbentuklah di situ, terus kemudian pokok permasalahan yang kita bicarakan tadi, kenapa kok saya pilih pembibitan? Karena dari awal sudah masuk ke pembibitan. Pembibitan. Terus kemudian pikiran saya sih, kalau yang namanya kita mau ternak, ini nih sebenarnya rahasia untuk para calon-calon Iya. peternak yang sukses Iya, sebenarnya, iya, itu kan. benar-benar. Cuman kita komitmen ya di channel saya itu nggak ada yang saya tutup-tutup. Iya. Sebenarnya mau bisnis apapun itu, mau ternak apapun itu, kalau kita breeding, kalau kita keturunan, kalau kita mencari apa namanya pembibitan, Iya. kalau kita berhasil, mudah-mudahan duitnya ngikut. Iya, iya, pasti. Duitnya ngikut. Karena apa? Keberhasilan untuk di peternakan, kalau menurut kesimpulan saya pribadi, itu di pembibitan. Di pembibitan. Karena kalau sistem penggemukan zaman sekarang nggak sesuai dengan kos yang kita keluarkan. Iya, dengan pakan. Ya. Nah, dengan pakan itu nggak sesuai gitu. Apalagi sekarang ini dinamika telur yang ada di provinsi masing-masing naik turun Naik turun, naik gitu. turun. Iya. Tapi kalau kita pembibitan kita stabil. Stabil. Ya. Harga segitu ya segitu gitu. Oh, Itu makanya kenapa saya lebih memilih pembibitan, karena pembibitan itu tidak perlu kita tidak perlu kita melihara ribuan saja sudah ketemu keuntungan. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Kalau kita mau telur untuk petelur yang banyak, semakin banyak populasi semakin banyak ada populasi. keuntungan. Keuntungan. Tetapi kalau populasi tanggung, Tanggung. ya tanggung itu tadi. Iya. Oh, Tapi kalau indukan kita punya betina 200, 500 itu sudah jalan. iya, iya. Kalau kita pembibitan Iya, loh. iya, iya. Sebenarnya nggak hanya cuman di puyuh ya, kayak ayam, kayak lele, kayak ikan. Itu kalau kita bisa di pembibitan, nah itu saya rasa lebih cepat lebih kita lebih untuk cepat untuk dapat itu ya. dapat hasilnya. Dapat hasilnya Gitu. ya. Untuk Tapi utamanya butuh proses yang sangat butuh panjang. proses itu tadi, makanya demi mendalami Iya. itu tadi perlu proses dan perlu waktu. Oh, seperti itu. Oh, Kalau misalkan nggak sabar ya sudah lewat. Gitu. lewat. Perlu kesabaran. Kalau modal sih, berbicara modal ya nantilah kita berbicara modal awal tuh nantilah, Iya, kesimpulannya durasinya terlalu panjang Iya, ya. iya, iya. Kembali ke studio. Oke, baik teman-teman ya. Kita sudah mengetahui ini karena hobi ya. Terus karena banyak adanya pengalaman-pengalaman beliau untuk pembibitan puyuh ini, maka beliau ini buka pembibitan seperti Karena itu. dari awal sudah pemicunya dari awal tuh sudah pembibitan. Gitu. Pembibitan ya. Makanya terjun. Dan juga simpelnya nggak usah perlu melihara puyuh banyak, kita ketemu Iya, di sudah keuntungan. ada dengan keuntungan ya. Mm-mm. Oke, baik teman-teman, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Bantu channel kita Puyuh Asipa 99 dan Edi Puyuh Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.